Halo, selamat malam sobat kamu, selamat makan, selamat datang di Namsring buat trailer bersama gue favorite uncle Om Ray. Selamat malam semuanya, gimana liburannya? Besok masuk nggak sih? Udah selesai nggak sih besok atau masih libur? Sorry gue nggak terlalu ngerti liburan cuy, soalnya jadi YouTuber semuanya hari kerja. Ya, selamat malam, welcome Om Yazir, Om Dimas, Faruna, Om Rashid, Zervas, Om Dama, Ditya, Fadli, Ilham, Ship, dan kawan-kawan welcome. Udah sampai episode berapa Om? Gue udah sampai episode 24. Kedua. Oh my god. Om Aduh, banyak lagi yang pengen gue Aduh, Om Yazir. Thank you. Kenapa lu beliin gue personal? Thank you banget, man. Buset, dari 700 ke 230. Nggak bohong ini. Awal harga 500, anjing apaan sih? 750. Ya, thank you, bet. Selamat sore, aku John Persona. Oke, nanti gue main John Persona ya. Nanti gue main. Ya, nanti gue main santai-santai. Nih, aduh. Feeling gue nih bakalan ini nih. Awalnya gue nggak pengen main, tiba-tiba jadi pengen main nih. Maksudnya kayak nagih gitu loh. Gue menghindari banget soalnya game Persona 5 Strikes ini. Soalnya gue nunggu Persona 4. Tapi thank you Om Yazir, nanti gue bakal beli. Gue beli sekarang. Dari gue beli ini dulu ya. Steam code-nya dulu. Soalnya kalau misalnya pakai Dana jelek. Nge-lag, error mulu, bete gue. Mending langsung aja gitu dari Tokped. Kita main Persona akhir tahun abis main Refantasy. Baru juga pengen main Refantasy tiba-tiba gitu, tiba-tiba. Tapi ini gak ada microtransaction-nya kan ya? Persona 5 Strikes ini ya? Oke, nggak ada. Apaan tuh? Kaget gue. Oke, kan tar. Gue beli. Oh ya, nanti di akhir kebun mingguan kali ya. Anyway, welcome Om Rashid, Om Aldo. Deadline, pekerjaanmu ada libur kami. Betul. Iya sumpah men, Apothecary Diaries seru banget sumpah. Gue kira itu anime romance komedi zaman kekaisaran Jepang, men. Ternyata itu anime kayak Detektif Conan. Leviathan welcome, kita satu welcome. Gila, kayak dalam sebuah premis cerita yang sangat amat 18 plus ya. Ngomongin soal tempat pelacuran, ngomongin soal jual beli perdagangan manusia, ngomongin soal tata krama kekaisaran gitu ya. Damn, gua nggak menyangka bakalan enjoy banget gitu nontonin anime ini. Apalagi main karakternya tuh interesting banget, man. Dia nggak cuma sekedar cakep doang, nggak cuma sekedar jenius doang, tapi bisa melakukan sesuatu yang ngebuat orang-orang tuh kayak interest gitu sama dia. Bahkan set karakternya pun nggak yang kayak solo leveling ya. Set karakternya sampah. Digunakan hanya untuk ngebuat Sang Jinwoo-nya kan namanya ya. Sang Jinwoo-nya bener-bener ngerasa lebih GG, lebih kuat gitu. Sementara di anime ini tuh semua set karakternya menarik banget dan
punya misteri, terus ya bener-bener bisa nyambung banget ke cerita gitu. Gue sekarang jadi tahu alasan kenapa fans Apothecary Diaries sama Frieren itu ngamuk banget ketika Anime of the Year Crunchyroll itu yang menang Solo Leveling aja. MC oriented. Ngomongin anime yang baru gue tonton, Apothecary Diaries. Sekarang episode 24. Gue gak nyangka kalau misalkan gue sekarang lagi nontonin season 2-nya yang sedang ongoing ya. Ini lagi ongoing gak sih animenya? Gue rencananya cuma pengen nonton season 1 doang soalnya, tapi ternyata sampai season 2. Iya Allah, kebablasan gue. Yeah. Selamat malam Om Maria, Koko, Tri McDonald, Om Dimas, Pex, Yuzoma. Gimana main liburan, main kemana aja men? Macet cuy, di Bogor pun macet kemarin. Untung aja gue gak kemana-mana. Gue cuma ngunjungin rumah mertua doang, terus itu balik lagi. Gak kuat gue kalau misalnya macet. Gue sekarang di rumah terus soalnya. Kayak gue jalan-jalan tuh ya paling ke daerah Sentul, ke Bukit Panisan, lari, terus habis itu balik lagi. Udah gitu doang. Paling sama Egi juga ke gunung. Terus kalau misalnya udah kelar naik gunung ya udah balik. Jadi jalan-jalannya gue nyapain diri anjir, terus balik lagi. Mampir Gramet 2 hari berturut-turut hanya untuk baca novel seporsi mie ayam sebelum anjay. Way to go. Cara ngebuat lo hemat tanpa harus beli bukunya, gokil. Season 2-nya juga udah mau selesai. Oh ya? Berapa episode sih? 13 ya biasa ya, berarti 26. 2 episode lagi harusnya. Bagus ke Apothecary? Bagus. Kalau misalnya lu suka anime kayak detektif-detektifan tapi main karakternya perempuan yang ini baru bikin sebuah karakter lead main karakternya perempuan tapi interesting banget, nggak yang dipaksakan wokeness gitu loh. Tapi emang bener-bener strong woman lead banget gitu loh. Ini anime yang bisa membuktikan kalau misalkan karakter perempuan juga bisa menarik. Baratnya susah banget tuh buat karakter kayak gitu. Di Jepang tuh selalu berhasil men. Dan voice actornya Momonya sama kayak Futaba. Oh interesting. Bang, kapan Malaysia lagi? Gue biasa tiap minggu. Aturan sih hari ini gue ke Panisan. Cuman gue sadar diri kalau misalnya gue masih ada kerjaan ya. Gue masih ada editan RT. Dan saya lebih suka mail orang MC tapi yang coba berhubung ada apotekernya. Iya. Seru. Ya karena berhubung gue sadar kerjaan jadinya ya gue ngedit. Gue sadar kerjaan gue numpuk. Oh ya, by the way, lo udah ada tau kabar kalau misalnya Gunung Selamat katanya pengen dijadiin taman nasional? Itu ngebuat gue panik cuy. Gue pengen banget nerbangin drone di S3 terakhir gue. Mudah-mudahan bisa langsung sampai puncak gitu ya sekali pendakian. Terus gue abis itu ngajak Egi kan kemarin, ternyata Egi nggak bisa. Soalnya dia katanya ada sesuatu yang tidak beres lah. Dan pengen ini dulu, MCU dulu, medical check up sama radiologi kalau nggak salah. Jadi selama gunung-gunungnya masih di Jawa Barat oke, tapi kalau misalkan di Slamet di daerah Jawa Tengah belum bisa katanya. Dia malah nyaranin gue buat sendiri. Tapi gue pengen seenggaknya tuh meskipun dia nggak 3S ya, tapi ya puncak tertinggi Jawa Tengah lah bareng-bareng kita. Meskipun open trip ya. Gara-gara Lil Script kah? Hah? Lil Script apaan? Ada rencana beli game di Summer Sale nggak? Nah ini Persona 5 Strikes dari Om Yasir. Belum ada lagi men. Gak nyoba endgame baru bang. Nanti tanggal 1 main Genshin ya. Sekalian IT. Oh nih Shinawa. Udah dari kecil nyobain racun pakai tubuh sendiri jir, gila. Iya. Obsesi terhadap obat-obatan ya. Nonton film gak om bulan ini ada Solo Cinema? Wah kagak, gue jarang nonton bioskop anjir. Kemarin doang tuh Jumbo men, gue nonton. Kayaknya diundang tuh baru gue ikut. Gas bang, selamat via Gucci. Either itu atau Bambangan deh. Gue liat jalur OT dulu dah. Jadi pahit-pahitnya kalau misalnya pada akhirnya gue naik gunung ke Slamet ya gue sendiri. Tapi kayaknya nggak mungkin. Gue soalnya rencananya tuh pengen nuker. Tadi gue pengen ke Cikuray. Tapi karena berhubung Slamet bentar lagi jadi taman nasional, gue pengen tuker, tapi Eginya nggak bisa. Jadi ya udah, buannya tetap Juli ya maksud gue ya. Juli ini bakalan ke Cikuray doang. Mungkin Agustus. Tapi takutnya Agustus udah mulai langsung dibuka taman nasional ya, kesel juga gue. OT betul. Gucci tanjakan terakhirnya sangat mengasihkan. Nanti Superman digarap sama John. Iya, Superman gue bakal nonton kok. Superman Fantastic Four gue bakal nonton. Penasaran gue.
Itu kan film premiumnya Marvel dan DC ya. Pembuktian James Gunn menjadi lead produser ya, sutradara gitu dari DCEU. Dan kalau misalkan Fantastic Four ya ibarat kayak ngerestart fase Marvel yang membosankan gitu. Sebelum drone 2 juta, nah itu udah betul. Demon Slayer September. Gue pengen nonton, cuman kayak iya gue nonton kayak Demon Slayer, cuman aduh gue takut mengecewakan. Cuman ada Zenitsunya. Tonton, gue kayaknya harus nonton sih itu. Aktor terbaru Superman siapa bang? Lupa gue. Brandon Davis ya namanya ya. Kalau gue sih nunggu The Batman 2. The Batman 2 baru aja digarap, men. Baru aja skripnya kelar. Itu mah nanti digarapnya rilisnya 2028 kayaknya. Padahal Justice League Zack Snyder tuh udah bagus, malah diribut. Gimana ya? WB nggak bisa ngelihat peluang sih. Maksudnya mereka petinggi-petingginya tuh nggak bisa ngelihat superhero fetigunya Marvel. Padahal ketika superhero fetigunya Marvel itu sedang terjadi, ya, harusnya nih lagi naik-naiknya nih DCU nih. DCU Zack Snyder nih. Malah digantinya James Gunn yang 11-12 juga sama Marvel. Ya udah. Bakalan ikut-ikutan kena superhero fatigue. Padahal kalau misalnya tetap Zack Snyder gitu ya, harusnya sih kita udah bisa merasakan Justice League yang ini ya, apa namanya, Darkseid ya harusnya ya. Tapi emang Zack Snyder itu, gue tahu alasan kenapa banyak banget orang-orang pada akhirnya nggak terlalu tertarik juga sama film buatannya dia, terutama waktu ngadaptasin Justice League gitu ya. Beberapa kali dia tuh kayak seakan-akan nggak terlihat baca komik, kayak misalnya Batman yang ngebunuh orang, terus abis itu Superman yang dikit banget nolongin orangnya, waktu bertarung lawan Zod itu malah nggak mikirin gedung-gedung pada hancur. Itu anomali banget. Jadi emang beda. Cuman kesan untuk berbeda dengan Marvel itu dapet. Dan sayangnya kalau misalnya pada akhirnya harus di-scrap, di-reboot dari ulang gitu loh. Mereka filmnya itu flop, tapi nggak yang flop-flop banget juga. Tetap dapat banyak kok dibandingin sama Justice League, apa namanya? Suicide Squad-nya James Gunn tuh ya, The Suicide Squad yang Idris Elba itu. Emang kutukan DC kali. Yang sudah DC icon villain utama kebanyakan manusia biasa. Betul. Jadi emang superhero-nya dewa yang ingin menjadi manusia, tapi musuh-musuh itu manusia yang ingin menjadi dewa. Keren, kontradiktif. Kalau versi filmnya standar dark, tapi respon fansnya rada-rada. Ya, yang udah mah ya udahlah ya, gak usah terlalu didramain juga, nanti capek juga kita bukan standar cult juga kok. Tinggal menikmati saja bagaimana filmnya. Kalau misalkan flop ya udah. Tapi kalau misalkan pada akhirnya bagus ya kita kasih pujian. Cuman ya begitu, gua kangen banget masa-masa film DC itu kayak Zack Snyder, meskipun emang hancur banget ya, referensi ke komiknya tuh dikit banget. Om, kan Makoto Shinkai bikin movie biasanya 3 tahun sekali. Nah terakhir movie Suzume 2012, sekarang udah 2025. Kira-kira bakal ada movie bareng gak menurut kamu? Waduh, kayaknya lebih tepat kalau misalnya nanya ke Akil dah, jangan nanya ke gue men. Gue penikmat anime, tapi gue gak yang menganalisis sampai ke sutradara Makoto Shinkai, Makoto Nagano ya. Buat film 3 tahun sekali, kagak gue. Gue satu kepala sendiri. Akil kan biasanya diskusi bareng Nana Clean Sound sama Bang Eno sama Antika. Bahkan udah sempat ketemu juga kan sama orang-orang Jepang, orang-orang Malaysia tuh. Kemarin mereka nonton Agent Ali 2. Sampai sutradara datang loh ke Clean Sound, gila itu. Someone thank you, member welcome. Enggak cuma di film DC doang Zack Snyder dibenci, dia bikin film origin atau enggak namanya Red Moon jadi kurang. Oh itu yang di Netflix itu ya? Heeh. Tahu gue. Kenapa film-film yang dibintangi Bruce Willis akhir-akhir ini ratingnya kelas B? Wah, nggak ngikutin gue itu Bruce Willis. Oke, kebun mingguan, let's go. Kita bakal ngeliat sama-sama meme terbaik yang dibuat sama para member Bandar Udara R1 tiap minggu. Karena ini sudah seperti ritual kita ya. Weekly ritual.
Semoga bisa membuat kita terhibur dan juga tertawa. Yang mau support gue bisa like, comment, share. Dan kalau misalnya ada rezeki lebih bisa bisa donate. Link ada deskripsi. Thank you banget Om Yazir sebelumnya udah merawanin ini gue ya, tombol Saweria gue malam hari ini. Thank you. Kita bakal mulai dari meme Om Rashid. Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas raihan Badar Memes yang diberikan oleh Ngepray. Tapi saya juga ingin berterima kasih kepada app ini juga atas perjalanan 1,2 tahun di kebun mingguan ini. Maaf ada sponsor gratis ya. Gua turunin lo, lihat aja sih. Baru jadi bandar udah promosi software lo, gue turunin. Sebagai pengguna kelas berat Canva nih selama 3 tahun terakhir dan kepake banget di side hustle yang pernah gue kerjakan, gue excited banget bisa kolaborasi bareng sama. Tapi Canva juga emang, Canva ngebantu gue juga sih buat ngedesain poster ya. Ketika zaman-zaman orang-orang tuh pada nggak tahu Canva, gue udah tahu Canva duluan. Waktu di Welcome Negara 1 dan karena gue waktu itu kuliah di jurusan meteorologi, bukan jurusan DKV ya, yang bisa desain sedikit. Skill gue tuh kayak diagung-agungkan gitu, jadi salah satu yang paling ini apa namanya diperhitungkan. Padahal kalau misalnya skill gue di bahasa anak DKV jauh itu, disampah-sampahin gue pasti. Tapi karena emang gue berada sama orang-orang yang tidak bisa ngedesain, jadi gue ngerasa beda sendiri. Setiap kali ada project, setiap kali ada lomba poster tuh gue menang terus tuh. Dulu kuliah tuh ada praktikum agrometeorologi. Kan gue satu tim ya. Terus gue tuh sengaja tuh nggak ngambil kerjaan desain, gue ngambil olahan data karena menurut gue penting buat tahu gimana caranya ngolah data agrometeorologi. Ternyata desain posternya kurang bagus. Gue kayak gak enak buat teman-teman gue. Terus habis itu kayak, bro bisa gue rapin dikit nggak? Gue rombak alin. tapi gue tetap menghormati pembuatan posternya dia dengan ngambil warnanya. Warnanya doang. Terus juara 1 gue. Terus tim gue juara 1 anjir gara-gara poster. Kan ada 2 kategori ya. Penelitian terbaik sama poster terbaik. Penelitian kita nggak menang, at least suara menang. Mereka di video ini, buat yang masih skeptis, tonton sampai habis karena udah gue praktekin sendiri, jadi bukan asal ngemeng. So, let's go. Tools yang design friendly. Tinggal pilih aja mana yang cocok sama lo. Gue kebuka Devi. Ini promosi doang anjir. Oh ini oke. Ke anjay. Oke, alright. Freak. Hari ini skincare gue habis. Ini gue pengen beli. Ibu negara rekomendasiin gue merek yang baru. Cuman anjir mahal banget. Fuck. Gue baru sadar ternyata penampilan itu mahal. Ternyata ya merek yang direkomendasiin ibu negara gue tuh yang paling murah aja. Padahal gak yang terlalu ngefek gitu loh. Mau coba yang advance. Gue langsung kayak anjir 2 kali lipat harganya. Terus kayak isinya tuh setengahnya men. Gue langsung gitu-gitu kayak anjir. Pakai SPF 5.000. Iya SPF 1 juta 5.000 mah gak ada apa-apa ya. Betul. Gue jadi relate men sama perempuan-perempuan di Indonesia yang bilang kayak perawatan itu mahal anjir. Real. Sekarang kesalahan dokter kulit juga enggak. Dokter kulit mah enggak yang sampai ke situ gue. Sebenarnya tuh cowok tuh simpel. Cowok tuh sebenarnya lu tuh ini aja, sering bebersih aja udah cukup, enggak harus pakai ke salon gitu. Ke salon tuh kalau misalnya lu cukur rambutnya udah paling bener itu. Tapi kalau misalkan pengen ngerawat kulit tuh produknya bahkan udah ada yang khusus buat cowok gitu, disimpelin semua, lu tinggal bebersih doang udah kelar sebenarnya. Iya. Ampun gue gejor ya makanya. Gue pun yang gak WMR tetep aja. Pengap. Gue cuma pakai face wash. Iya. Sebenarnya kan 3 ya. Teorinya tuh 3 nih. Kalau misalkan pengen lu tahu nih ya. Face wash. Terus habis itu sunscreen yang paling penting tuh kalau misalnya lo sering banget keluar ya.
Kalau misalkan lu nggak pakai sunscreen, pakai yang bener-bener menutup kulit lu lah. Pakai baju Eskimo tuh sekalian. Tapi kan nggak bisa ya. Terus yang ketiga tuh ya moisturizer, pelembab, buat seenggaknya tuh kulit lu tuh nggak yang kering banget. Tapi pelembabnya tuh cari yang sesuai dengan tipe kulit lu. Anjir, kok jadi tau kayak gini nih Andika, fuck. Gara-gara Dika nih gue jadi tau kayak ginian, kesel gue. Yang penting jangan pakai sabun batang buat muka gua tuh. Gua dulu gitu. Kayak kotor. Kalau pakai face wash yang ada scrubnya jangan dipakai. Iya. Kalau pakai face wash jangan face scrub. Face scrub itu kulit tuh mengikis lama-kelamaan. Ya. Coba teori muka berminyak apakah perlu pelembab? Nah, menarik. Jadi moisturizer atau toner itu beda-beda jenisnya. Lu cari aja yang emang cocok sama muka lu. Ada moisturizer yang emang justru bisa mengontrol minyak kayak berlebih, ada yang justru melembabkan kayak gitu. Soalnya kalau misalkan lu berminyak terus, tiba-tiba lu pakai apa, langsung jerawatan kan. Makanya butuh moisturizer seenggaknya biar ngontrol dulu. Kadang pakai sampo kan. Iya gua tuh dulu kayak gitu anjir. Oke, lanjut ya. Arung. Sam Haruno main Roblox. Seru ya. Gue gak menyangka loh ini bakal terjadi, men. Live streaming ini bakal terjadi, gue gak pernah menyangka, men. Gokil. Coba thumbnailnya mbak bagus yang mana? Iya, Souta Izumi lah. Gila loh. Double Summit Roblox. Anjay. Ayo, lesson tutorial. Video editan SD. Ayo, siapa di sini yang main HP terus? Jajan terus. Jangan di rumah orang tuanya, ayo. Nanti kena rumah dong. I am Steve. I am Steve. I am Steve. Sial kawan Dika, hampir aja aku jadi pesolek. I'm Steve. Skin Roblox. Men, gua rela beli Roblox anjir buat live streaming collab itu. Lu sih kondisi grup FB saat ini ada unsur suara Ray Restu Mulyadi. Dan mari kita sambut bintang tamu kita yang akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Hidup cangcep. Hilang. Oh, maksudnya grup Facebook. Hah. Sialan kau Mark. Hampir aja aku produktif. Delete user. Arik KNZKI kah? Arik kah? Yes, this is Arik apa nih? My meme storage folder random. Octov. Let's go. Shit. Meme original Arik. The Legend of Bandar R1. The Pro Maker Master of YTPMV. Anjay. Tapi malah buka Facebook. Orang mampu pakai curi ngangguk. Arik batal pensiun. Always have been. Yo, Om Easy. Buset. Gak ngerti gue gimana cara buat TTPV. Anjir, ini ribet banget ya. Maksudnya dari musiknya ribet, editannya ribet, sumpah. Yo, Suling Sakti. Damn.
Nggak, maksudnya gue terharu anjir. Dalam kondisi dimana gue jadi bahannya TPMV ya. Jadi kemarin tuh ada big collaboration tuh semuanya TPMV. Anjir, sampai ada YTPMver ya. Ya apa sih nyebutnya? Kreatornya TPMV dari luar negeri yang pakai muka gue, orang Korea atau orang mana gitu. Gara-gara TPMV Indo itu pada rame kan, anjir. Keren banget emang mereka, sumpah. Salah satu gambaran internet adalah kenikmatan melihat konten TPMV. Jackie, sticker time. Coba jelas. Anjir. Pusing men, semua gue ngeliat gambar ini. Download. Thank you Jack. Let's go. Om Marung apa nih? Pilih game kiri mau lanjutkan Clair Obscure atau kanan mencoba Persona 4 Revival. Dua-duanya. Gue tamatin dulu yang kiri tapi. Ini Om Rashid. Banda R1 kapan nih bikin teks sendiri? TNM udah. Apaan nih? Singkong warga. Tag TNM sudah rilis. Siap sesuai dengan saran kalian dan diskusi para admin. Sekarang tag TNM resmi hadir dan sudah bisa dipakai di akun kalian masing-masing. Bentar. Discordnya Andre emang aktif? Yang planet Namek itu kan? TNM. Oh ini. Oh yang kayak gini. Tentu saja karena nama channel Bapak Andri. Oke. Logo tengkorak karena kita penonton setia Bang Andri disebut dengan sebutan calon jenazah. Oke. Warna hijau karena nama Discord ini kuburan Piccolo. Oke, sekarang giliran gimana cara buatnya? Gimana cara buatnya? Kasih tau gue. Bandar, terus kemana? Mana? Tag RBP anjay. Namanya pakai tetap Bur R1 ya. Bur. Jelek anjir. Bentar, ini gimana cara bikinnya, hey? Server setting kah? How to make tag? Oh, server tag. Oh, ini. Oh, shit. Anjing. Kapitalis bangsat. What the freak? Help a server unlock great perks with server boost. Wait. Kan gue udah. Wait. What the fuck? Harus boost berapa? Anjir. Ini butuh berapa busnya? Enggak. Masanya bus server kita 16 aja ya udah banyak banget. 16 tuh udah lebih banyak, udah level 3 nya cuma 14. Yah. Kapitalis anjir, gua nggak akan sudi untuk membayar lebih buat platform yang gua nggak tahu harus kemana kalau misalkan server gue error. Enable 3. What the hell? Enable 3 apa ini, apa nih? Gue udah boost 2 kali anjir. What the freak? Mau bikin tag bayar anjay. What the hell? Gue udah boost 3 kali, dia orang bangke. Gue udah boost 3 kali. Gue udah boost 2. Fuck that developer bro. Om jangan lupa donatur di channel kawanmu. Nah di channel kawanmu. Gimana?
Ya, emang Andre mana? Andre mana sih? Platnamex mana sih? Gue juga ada ini kok. Lah kok nggak ada? Udah Platnamex. Bro. Nothing here, bro. Ya, kita urungkan guys niat kita guys. Let's go. Donatur tema rela bisin 1 juta atau enggak. Bukan gitu. Ini harusnya bisa kebuka nggak sih? Kalau pernah disawer 1 juta cuma buat sawaton ya elah. Alhamdulillah rezekinya dia lah. Jelek server setting. Udah server setting ini. Server setting tag unlock with boosting. Server status udah level 3 anjing. Terus buat apa men? Terus buat apa level 3? Goblok banget dah. Wah, saya tidak akan mengakui saya tidak akan pakai server server lagi. Pakai fitur kapitalis itu. Rugi bego. Ada. Damn. Perlu boost server lagi tuh buat member perorangan. Real ya sudah satu mencari subsidi. Enggak, Discord bagus tapi anjir. Kayak lu bayangin. Kita udah bayar nih ya untuk server ini. Kita udah bayar berapa tuh? Satu nitro berapa sih? Gue bayar 2 kali anjir. Gue bayar 2 kali men. Berapa sih? $3,5 $3,5 kali 15 misalkan. Kita rata-rata 15 kan. $3 berapa tuh? 50.000 ya? 50.000 berarti. Tiga iya 50.000. Iya 50.000. Satu nitro 90.000-an. Anjir 80 kali 15. Kita berarti udah 1 jutaan anjir per bulan. Udah 1 jutaan per bulan anjir buat Discord. Iuran bareng-bareng udah kayak aduh. Udah kayak bayar pajak. Kita sampai sekarang masih nggak tahu kalau misalkan server kita error, server kita banyak spammernya gitu ya, harus lapor ke siapa? The hell? Kayak apakah di media sosial yang lain lo harus bayar 1,3 berapa tadi? 1,2 jutaan untuk punya ini grup? Enggak kan? Contohnya server Dika hilang, itu memang keputusan Dika kan. Tapi man, what a capitalism man. Enggak akan. I'm sorry Om Rashid, I'm sorry. Mungkin lu pengen tag ya di server bayar 1, tapi gua mikir. Lagi udah banyak juga server-server yang pakai tag kan. Kasian kalau misalnya akhirnya lu timbat-timbat sama BNDR 1. Ini apaan Fantastic Four? Oh, Kung Fu Hustle. Udah Discord dah adopt man ya makanya. 靚仔，睇你骨骼精奇，係萬中無一嘅練武奇才。
維護世界和平就靠你。 Anjir Rashid langsung flexing kentut banget. Jadi Bandar langsung flexing kentut banget. Dosa besar Rashid is here. Jadi Bandar pertama langsung promosi software, langsung nge-rease. 我呢有本秘笈，見到有緣就10蚊賣俾你啦。咪住，呢本唔啱啊，仲有。 Sebelum sombong dulu sebelum perpisahan. Ya, gua turunin lagi lu. Kabur. Tapi lucunya nih ya. Waktu gua kuliah, gua kan pakai Canva. Masanya kan Canva itu ada yang pro ya, ada yang pro, ada yang gratis kan. Yang gratis jelek-jelek desainnya. Itu nggak yang gue lakuin apaan? Karena gue bisa ngedit manual pakai Photoshop. Jadi gue ngeliat desain yang pro, gue buat ulang. Gue buat ulang. Jadi kayak gak usah bayar. Cara Kismin. Gue nge-crack lah. Nge-crack. Gue menggunakan kreativitas. Om Nagako akhirnya sih. Photoshopnya dulu yang keren. Kan gak ada duit dulu mas. Sekarang mah udah subscription alhamdulillah. Dulu kan gak ada duit. Wih, Joe Taslim men sama Tyrese yang jadi Roman Pierce. Tapi sumpah ya, Tyrese nih ramah banget anjir, sayang banget kan ini ya, hubungannya tidak baik-baik saja bersama istrinya sampai dia dituntut gitu. Jarang loh ada artis luar negeri yang terkenal mau gitu ngobrol dan juga ya gimmick-gimmickan kayak gini sama artis lokal. Forehead. Lanjutannya Rashid. Jarang loh ada kabar miring. Hah? Lah, lu nggak tahu? Lah. Lu nggak tahu ini asal dari mana? Jarang ada kabar. Dia jadi meme literally. Hell what? Coba cari referensi lagi tuh berita soal dia. Udah lama itu. Andri main GTA. Terbang, wah mencolot dia. Kita dong obat nih NPC. Lu ngapain sih, goblok banget, kesel gue. Orang tuh kalau bisa ada mobil jangan ke arah yang malah mencelakakan diri, bego. Sendiri. Lah, blow on lu. Lah. Anomali Depok. Gue sering ngeliatin ini waktu ke rumah Bang Nopal. Reddit akan jadi seru jika Andri collab Rai lagi buat main rematch. Kapan-kapan aja ya, gue join, nunggu donate dari Zekert aja. Zekert aja siapa? Oh, Top Sultannya. Men, gue udah sering ngajakin Andri main, tapi kan Andri ini ada agenda sendiri. Kita biasanya live streaming kan malam, tapi Andri kan biasanya malam itu live stream. Entah itu ya cerita-cerita, entah itu baca pesan penonton, banyak gitu. Dan gak bisa diganggu dia. Wait. Ini keren juga tapi ya, punya tag kayak bangke. Jadi pengen gue kentut.
brand Cina, Jawa, sapi, Sunda, kayak tapi kudu premium Discord. Oh gitu. Enggak juga. Ini kayaknya enggak premium. Masa kok masih kita udah punya. Oh iya ya. Om next RT ente ada rencana nyobain buah nasi instan nggak? Udah kan kemarin waktu di Alam Surya Kencana, Jak. Info Koeno nggak upload video malam ini, lagi sibuk kali. Nanti besok juga kayaknya bakal upload 2 video. Susah anjir. Apa namanya ngupload video sehari setiap hari tuh. Tapi kalau misalnya lu gak punya tim. Oh iya, Bang Eno kan punya tim, gimana sih? Tagi. Oke, lanjut nih. Lu sih. Wih, ada Om Ray di thumbnail. Pekora, Konpeko. Ini konteksnya Pekora di Death Stranding 2 nih. Dia jadi apa sih? Jadi papan doang atau gimana? Ya, Bang Raymonnya capek. Harus squad tapi belum lo konteks rematch. Random banget ini squad. Oh nih 5, oke, 10, oke. It is impossible, man. Ada rencana main rematch lagi tapi nanti bareng bareng squad yang lain. Cuman agendanya belum dapat. Ya itu. Terima kasih. Haruna collab sama O2H FTH, anjay. Keren. Dream collab, man. Gila lah. Kapan lagi collab bareng seseorang yang komunitasnya pengen lu ikutin gitu lah. Rematch sekarang tapi tanpa Sandy dan Fandi. Yang menang O2H ya? Gua nggak nonton, yang menang siapa nih? B2F atau O2H? Malam pembantaian, Bang Eno udah menamatkan YouTube dan beristirahat. Soal O2H telak. O2H. Yang menang O2H. Oh, B2F. Gimana ya? Ini mereka 3 orang ada yang main terus-terusan anjir. Gue baru main hari itu juga. Al ya, gue sama Al yang udah paling lama main kan. Gak, jangan menyalahkan orang, men. Itu fun doang. Itu fun collab. Ngapain lu nyalain? Semuanya seru, semuanya happy gitu ya. Pokoknya ya seneng lah gue collab bareng Bang Upi dan Andika dan kawan-kawan. Cuman gue gak kepikiran asbun gue yang bilang kayak, formasi kita udah keren nih berempat. Lalu ada Dika. Gue gak expect itu bakal beneran terjadi. Kayak gue bingung ya. Maksudnya kan kita udah punya strategi di sore hari itu. Kayak gue, Viga, Bang Nopal sama Al. Kan kita udah fix nih ya. Al sama gue jadi maju, Viga jadi back, terus Bang Nopal jadi kiper. Berlima jadi semua pada maju. Gue jadi back. Al gak dapat assist. Gue kayak udah lah, gue nekal yang ada aja lah kan anjir. Dika kerose karena Dika gak bisa energi untuk taunting, men. Tapi itu yang bikin seru anjir. Ini jadi pada gue maju sedikit langsung bolong itu pertahanan. Kan gak enak ya. Jadi ya udah kira gue nahan. Total football. Tapi seru banget. Meskipun kalah, at least gue merasakan kemenangan sekali. Ya lanjut. Oh nih Miao, anjay, Jaki apa nih? Karena reservasi atau yang dikenal buat saya tahun itu Indonesia yang terkenal kota terkocak. Ini deskripsi Minecraft wiki aja kayak asik. Oke juga. Keren Jak, thank you banget Jak, editannya Jak, ganteng. Gila, gue kurus banget ya, zaman kuliah ya, anjir. Tapi kata ibu negara gue udah mulai kurusan juga. Dibanding apa ya, entar.
ada satu dokumentasi yang gue tuh gendut banget kelihatannya men. Bentar. Oh iya, waktu gue baru nikah gue gembil banget anjay. Mana ya? Anjir gembil banget goblok. Sekarang udah enggak kan ya? Ini kayak aduh. Gemoy. Ada lagi yang lebih gembil yang mana ya? Anjir. Oh my god. Jangan dikasih lihat nih. Gebuk banget. Tapi udah mulai enteng. Badan udah mulai enteng coy. Efek rambut. Enggak Jak. Efek rambut enggak akan ngebuat lu gendut anjir. Ya, bisa sih ngebuat lu gendut, cuman enggak yang terlalu parah gitu. Orang tuh ngeliat dari rahangnya. Jadi kalau misalnya rahangnya tiba-tiba ngegempol gini, nah itu gendut. Nah, gue kayak gini aja sekarang udah. Ya, udah enggak terlalu ini kan. Enggak terlalu ngelipet. Dulu tuh gue gini tuh. Udah kayak es krim meleleh. Ya, di leher juga. Nah, ya, senpai. Fresh warm bread with honey butter. Oh my. Oke, nice. Jadi ingat mas-mas kudus berotot. Mas-mas kudus berotot. Ntar gue gak tau thanks ya. Apa nih? Pagi om, gue lagi semangat banget nih nunggu ditolak. Om lah. Gue selalu tungguin dah anjir. Ngeganggu. Yaudah walau aja. Yang dulu tahu skornya berapa nanti. Terus evaluasi. Mungkin lu nanti beberapa tahun lagi pengen nyobain atau pengen next nyoba mandiri yang mana gitu. Tapi itu masih UI ya? Lu katanya pengen ke IPB juga. Jadi nanti. Oh, Bang Wileno. Oh gitu. Yang jadi VTuber itu sekarang. Oke. Interesting. Oke. Sekarang kerabatnya Bang Ino namanya Husna Jari. Oh gitu, oke. Pengen gue sebenernya bikin roti. Cuman butuh seharian man. Sumpah. Oh nih. Yuri. Bang Upi. TikTok Noiru 07. Bang Upi itu gak sabar banget pengen dibantai dek, pengen cepet main. Atau nih lama. Ngumpulin mental dulu kali. Ya udah kasih teman, kalau belajar susah ujiannya. Banget man. Bismillah, gue doain dari sini, yang apapun yang terbaik. Semoga ya lu tetap sehat dan lu tetap bisa menjadi orang yang sukses dan berhasil, amin. I believe ini man. Lu udah usaha semaksimal mungkin Ompla dengan ngambil banyak banget ujian-ujian, tes-tes. Itu membuktikan kalau misalnya lu tuh adalah orang yang tak kenal lelah dan juga tangguh. Coba deh gue si Dendi gue suruh tes gitu ya. Lu kalau misalnya pengen kuliah tuh yang negeri dulu lah, bentar lu cek tuh. Jangan langsung swasta, lu coba tes tuh otak lu, coba pakai buat tes. Dapat kan enak. Susah banget ya dikasih tahu ya. Bingung gue. Yang terbaik. Ada orang-orang yang bahkan udah minder duluan sama Ompla buat gak ngambil tes. Dan sayang banget sih kalau misalnya salah satunya ya adik gue sendiri. Padahal gue pengen dia seenggaknya juga ngerasain perkuliahan di tempat yang proper gitu loh. Dia udah langsung mikir swasta aja sih. Ya gak apa-apa sebenarnya, cuman kan kayak gue ngeliatnya tuh dia pengen swasta ya karena emang udah gak ada pilihan lagi. Padahal kan masih ada pilihan lain. Masih ada tes-tes yang mungkinnya bisa lo pakai gitu loh. Lu ada clipper gak sih? Gak ada. Dedicated clipper gua. Celing. Oh ya udah. Nanti. Sumpah ujian simak sama IPB gak expect banget. Gue kaget sesusah itu padahal gue udah siap-siap susah. Damn.
mainnya bagus banget ini game. Nggak klip kita menang maksudnya. Gas! Fikir! Dia kena roasting anjir. Lanjut, Rashid, video resmi setan Ayu 2025. Damn. Malas gua ngeliat mukanya. Skip. Jika mau hayo lo Bang Dik, ntar dimarahin Mbak Portal. Keterlaluan emang Mas Dika. Kemarin bilangnya cuma pucuknya aja. Malah dimasukin sama telurnya. Tek Dika sekarang. Damn. Buset itu. Berbahaya banget kalau misalnya dijelaskan apa nih. Junaidi. Om Ray, tanya dong ini dulu banget kenapa bisa di-ban sama Bang Eno, perasaan sekarang aman-aman aja sama beliau. Hah? Gimana? Lu di-ban sama Bang Eno kapan? Sekarang? Ini dulu banget kenapa bisa di-ban sama Bang Eno. Oh, lu dulu di-ban sama Bang Eno, perasaan sekarang aman-aman aja beliau. Bang Eno itu tipikal kreator yang memilih penonton, bukan nge-farming penonton. Jadi kalau misalkan lu ngeliat angka subscribernya dulu gitu ya, itu berarti adalah orang-orang yang seenggaknya pemikirannya, terus abis itu udah di-filter lah kesukaannya sesuai dengan yang diharapkan sama Bang Eno. Dan itu ngaruh menurut gua. Picky viewers tuh ngaruh menurut gua. Jadi kalau misalnya pada akhirnya lo emang pengen bikin komunitas, lo emang pengen nge-sponsorin sesuatu tuh jadi gampang. Karena lo tahu audiens lo itu kayak gimana. Zaman hobi blokir pada masanya, iya. Mencari ketenangan kan kayak gitu ya. Setiap orang beda-beda, tapi ya bukan salah Bang Eno juga kalau misalnya pada akhirnya menggunakan fitur itu dengan brutal. Kalau misalkan mengganggu hidup juga, gue pun akan melakukan hal yang sama. Cuman kalau misalnya buat gue sendiri sih ya, kalau misalnya buat gue sendiri, selama gue masih bisa ignore, bisa acuh sama apapun yang emang diomongin orang lain tentang gue, fine-fine aja, nggak usah diblokir. Toh gue juga masih bisa nge-spy dia kan, kalau misalkan gue. Tapi Bang Eno cutting the connection itu juga nggak salah. Fetis ngeban, ya itu fetisnya Bang Eno sebenarnya. Kayak tiap kayak ngeban orang kayak, tiap kayak ngeban orang pakai apron. Ini Junaidi. Damn, makin jago anjir. Oh, dia tuh nendang ke atas, tapi nanti waktu bolanya ke atas tuh dia arahin ya. Oh, gitu. Oh, gitu. Tuh, nendangnya ke sini. Oh, gitu. Tadi aja di Twitch live rematch sama 4 jam. Siapa sih Al? Ada yang bilang gue lebih baik kuliah luar negeri. Mau banget sih, tapi misal Aussie 50 living cost here. Terus itu, ya costnya gede banget. Cari inilah. Beasiswa lah, scholarship lah. Kalau misalkan selama IELTS lu terus habis itu persyaratannya masuk, why not anjir? Ya dia bener-bener demen Batman rematch sekarang ya. Triknya pakai mouse sama ya elah, masa iya pakai stick juga nggak bisa. Anjay, oke. Lanjut. Infomin. Nah, ada stiker Rejaki. Terima kasih banyak. Jak, sejak kapan lo cosplay jadi Om Arum Parikesit?
Alif Banana. Goodbye Gogura graduate, welcome back Sameko Saba. Hah? Emang ini orang yang sama ya? Kok lu sotoy gitu sih Om Alif? Faruna MB. Wancai. Damn, seru banget anjir main game ini sumpah. Ya. Lupa gue bagian itu anjing. Lupa gue. Kenapa pas banget ya? Bingung gue juga. Calon GOT yoi. GOT itu sinonimnya Claire Obscure anjir. Rematch geng XX versus Haruna paling kompak dan kocak. Good. TC Pokemon gak Bang Rey? Biasa aja. Damn. Collab of the Year. Lanjut apanya? Faruna MB. Mereka bahagia. Kayaknya sih gitu ya. Apa menurutmu abis ini kita bisa... Tunggu dulu, itu hal yang buruk. Coba jelasin ke papi, seburuk apa sih? Mereka kelihatan, jangan ngomong gitu. Kayaknya mereka lebih menikmati petualangan dari kotak saran daripada ideku. Aku harus gimana? Men, Ngomong kasar. konteksnya apaan anjir Om Faruna? But thank you man. Gak ngerti gue konteksnya, sorry aja. Dika mungkin lebih ngerti. Sementara itu di suatu dimensi yang lain. Pertarungan Dane sama orang kayak Henry. Oh ini juga dijadiin ini men, bahan drama. Tapi lucu banget sih anjir. Kamera shake VFX. Itu ada Osvaldo. Theo Mabar coach baru di EVOS. Anjay, plok. Ichigo Halimawan. Gue juga bakal live streaming Indah Kus dan delete di jam 4. Enggak, gue nggak expect mah Bang Eno men di komunitasnya tiba-tiba bilang kayak aku mana ya? Aku suka Skrik mana nih? Caranya kan di kelas saya Skrik. Gue langsung ngakak lihat postingannya deh. Skrik gue tiba-tiba mampus. Lu ngeledek Genshin, gue bilangin Bang Eno lu. Tidak ada yang berani ngerosting Genshin. Sudah ada Eno Bening. Baru jadi apa istilahnya kalau misalkan ini WK itu. Oh, Hoyosil. Hoyosil. Terus HSR apa? Oh enggak, bukan ya. Kuro Game sama Hoyoverse. Oh ya, oh gitu. Hoyosil versus Kurobot. Anjir lucu banget ya bro. Bela-bela game udah kayak bela-bela nabe. Ya nih, rasisir. Ya nih, lebih dari 10 tahun mereka jadi YouTuber akhirnya Singham resmi dapat anjay thumbnail. Let's go. Ya, kongres Bang Eno, tapi hebat. Nah, bentar lagi nih bakal nyusul trailer kocak. Asik. Trailer kocak berapa sih? 140.000 ya. Tapi ini trailer kocak turun mulu anjir. Penonton trailer kocak turun mulu anjir, soalnya orang-orang pada kayak, mana sih trailer kocaknya? Bingung gua. Mana jadi naik gunung. Hey. Tidak worth it aja. Tiba-tiba kayak channelnya Om Muklis aja terkocak. Aduh sayang banget.
Najwa Mejak, semoga nggak sampai ya. Jangan sampai. Ada Miao. Tapi iya ya, kenapa gue ganti ke channel gunung ya? Mungkin karena emang gue lagi suka naik gunung kali ya. Maksudnya kalau misalnya lu lihat channel-channel naik gunung, gak banyak viewsnya. Kalau misalnya lu bukan Om Fiersa atau Om Jawin ya, atau Om Wiranegara. But let's see. Lu tau gak yang ngebuat kenapa video RT gua turun, viewsnya kecil banget dan video terkocaknya tetap naik? Karena di YouTube itu sistemnya per 10 video lu bakal dirata-ratain tuh. Nanti kalau misalkan emang ada konten yang banyak banget ditonton, itu bakal lebih sering direkomendasiin. Sementara kalau misalkan ada video yang emang gak banyak ditonton, bakal dikurangin rekomendasinya. Nah itu yang terjadi sama RTE di channel ini. Jadi karena RT selalu gak ditunggu gitu ya, makanya jarang buat ditonton. Terus habis itu makanya kurang. Emang lebih masuk akal kalau misalkan tiba-tiba ini ya gue buat channel baru, cuman capek anjir. Ngapain gitu loh maksud gue. Ya udahlah, gue upload aja di sini. Lagian gue juga nggak yang sering-sering banget nguploadnya nggak sih. Iya, itu. Makanya harus butuh penyesuaian algoritma dulu. Mungkin nanti gue di next konten nih ya, gue bakal berjor-joran RT dulu udah pokoknya semuanya. Viewsnya turun udah sekalian. Tapi itu biar menyesuaikan, emang viewsnya dikecilin dulu, terus mungkin bakal naik gitu. Maybe. Ya terlalu jadi naik gunung kagak. Awal gue pengen ganti tuh jadi Ray buat konten, biar gak cuma terlalu kocak doang. Cuman lihat nanti lah. Oh oke. Oh meme terakhir dari Om Jaki, let's go. Siapa? Yeah, dan ini akan mengakhiri kebonmingguan pada malam hari ini. Let's go. Ya kita ngobrol-ngobrol dulu aja lah ya. Siapa tahu ada unek-unek yang bisa atau lu pengen sampaikan gitu di malam hari ini. Sebelum kita ending. Ya game by scroll kali Om RT lu. Sebenarnya udah direkomend sama YouTube, tapi penonton lebih main RBT. Jadi penonton lihat nih beranda tapi ya itu maksud gua Joake. Itu maksud gua. Tetap direkomendasi tapi karena bukan terlalu kocak makanya nggak diklik gitu. Lihat video baru Om Eno bahas krik, hah? Lah. Oh ini alasannya coy. Cuma segini doang. Saya tambah takaran Anda ya. Anjir ini sama Sandy sama Fanny. Random banget men ininya. Line apa? Cuma segini. Ngikutin berbagai macam aksi seru dengan hadiah yang Oh Bang Eno MC-nya men gokil. BT Mas Depok yang estafet naik angkot ini juga baru setuju. Oh. Kenapa dap bahasa Inggris? Ini video Om Nugroho Febrianto kan? Ketut banget. Kalau ada yang ngejekin Genshin lagi, gue bilangin Bang Eno. Astagfirullahaladzim. Bodoh banget. Maaf. rahasia. Apa kabar Wasawu? Sehat. Baik. Baik. Nah ini cosplay apa? Mari aku tebak. Kalau tidak salah ini pasti karakter terbaru dari. Tapi ini susah loh. Jadi MC kayak gini tuh susah banget. Bang Eno udah punya banyak banget pengalaman men buat jadi MC gini tuh gila. Genshin Impact. Skirt, let's go. Skirt hari ini adalah Wasawu. Yay, let's go. Nyebutnya skirt guys. Ngapain ya? Hari ini kita akan ada challenge. Challenge? Dan siapa yang akan kita challenge? Wow, ada banyak orang sudah berkumpul sebenarnya. Dan bukan sama Wasawu doang atau skirt kita hari ini. Kita akan langsung panggilkan saja para traveler kita hari ini. Let's go, masuk semuanya. Yeah. Dan ini Bang Eno lagi collab sama MiHoYo ya. Yang mana lu nggak bisa asal ngomong sesuatu anjir.
Jadi bukan main ini pasti batasan-batasan nih. Gue kan pernah ya dapat collaboration sama Genshin juga kalau nggak salah di Tera Kocak. Dan gue nyebut Monstat jadi Monstat gue dulu. Yang bener apa sih? Monstat atau Monsdat sih? Ya pokoknya gue salah nyebut aja harus direvisi anjir. Ya udah. Dan gak boleh asbun. Ini udah kayak ngelihat Om Dawe aja. Ngumumin versi terbaru. Monstat, Mondo. Enggak. Yang paling kanan siapa? Selamat datang buat para traveler. Tepuk tangan. Selamat datang di training ya. Apakah kalian teman saya yang sudah sering kalian lihat di layar kaca? Tapi nggak ada salahnya kalau misalnya mereka memperkenalkan ulang diri mereka. Dimulai dari... Ini orang-orang gampang digiurin sama uang. Jadi apa kepengen mulai cinta sama Gesi? Enggak. Bukan orang yang gampang digiurin sama uang, tapi bayarannya itu cukup nggak buat mematahkan idealisme Bang Eno? Kalau cukup mematahkan ya gas. Semua punya ini ya men, punya batasannya. Gue pernah ngobrol sama Om Jawin ya, waktu gue buat Rakocek Om Jawin. Terus gue sempet ngobrolin soal ini juga kan, sponsorship gitu kan. Dia juga ada batasannya. Ada brand-brand air minum dalam kemasan yang dia nggak hindarin lah intinya. Cuma dia bilang kayak ada batasannya. Kalau misalkan berpuluh juta nih, mereka bisa berani bayar ya, gue bakal ambil. Dan kayak gitu coy. Cuman mungkin emang ini kolaborasinya interesting buat Eno, karena selain dia selain dia bisa jadi MC lagi, dan mungkin ya buat apa ya, ngerasain tantangan baru sih. He likes challenge man. Yang... Oke, itu ngapain tuh? Jadi dia bisa Anjir Bang Eno jadi DAO. What the hell? Dan langsung saja Wasawu alias Sker. Tepuk tangan dulu. Totalitas $20. Yay. Siapa lagi yang lagi live nih? Siapa yang next batch MC-nya Bang Eno? Iya. Kita tahu kalau misalnya nanti Indonesia version siapa ya? Oh lagi pada mainin pick ya? Nanti juga gue bakal main pick nih. Kolapo. Oh. Arjuna main itu, main pick. Om Rizko main. Oh dia lagi lagi ngamen. Oke, Mbak Chris main naik security, Andri TNM. Andri bicepnya gede juga ya? Dia nge-gym kah? Keren juga. Pensiun malah main bola. Jadi itu tim bekas rematch kemarin John Pick semua, yoi. Semuanya John Pick coy. Gimana? The Lingering Graveyard, oke. Oh Celing main rematch again? Wait, jangan bilang. Bentar, jangan bilang Jabil. Gua ngeliat Alfahri ada di Nep Cafe berempat mabar. Ini kayaknya main rematch dah. Iya lagi rematch di Twitch kah? Next page Dawei. Oh gitu. Sayang banget berempat. Karena penyakit rematch gila anjir. Karena gue nge-follow Twitch-nya Al sih. Namanya apa sih? Nggak live, mau dia nggak live, kirain. Ya udah kok nggak live mah jangan jauhin, gue lagi live soalnya. Oh rumah Seven. Oh gue belum login, pantesan. Oh iya anjir. Besok ada agenda rematch kak? Kagak.
Vojen pertama kali nonton off air jadi pertama di Tugu Proklamasi. Wow. di Tugu Proklamasi. Perform JKT lucu banget anjir. Pahlawan-pahlawan waktu berjuang ngusir penjajah. Ngelihat generasi sekarang kayak, bro, keren juga lu sekarang. Masih warrior Bang Ray, kamu infokan sana nanti. Gue main Clash Obscure dulu. Ya, gue nanti main Clash Obscure dulu. Oke, anyway, seperti itu aja mungkin kebun mingguan pada kesempatan kayak ini. Gue bakal coba buat upload arsipnya di channel ini ya, Om Rencio. Thank you banget nonton. Tidak bisa bersama lagi. Sudah sama Andika, gue udah ngambil jalannya sendiri. Itu rumah kurs banget men, sumpah dah. Gue lagi live stream tiba-tiba ada tawon, kesel banget gue. Gue tuh pengen pasang AC di situ tapi bagian atapnya tuh bolong anjir. Lu tau gak momen dimana gue nutupin kardus di atas komputer gua itu banyak banget debunya anjir, sumpah dah. Kesel banget. Ya, anyway, thank you banget udah nonton live stream bersama. Oh, wait, gua belum beli ini. Nah. Beli dulu dong. Ya, kita beli Persona 5 Strikes. Wah, apa nih? Anjir. Tiba-tiba bayar YouTube Premium bangke. Maaf. Ketinggalan DLC. Hah? DLC? Apaan ini maksud lu? Digital bedanya apaan? Emang ini udah ada DLC-nya? What? Oh, ini. Yang mana sih? Yang ini ya, berarti ya? Cover this game at all DLC. Damn. Digital Deluxe saya belinya. Oh, ini aja berarti. Oh iya, oh gitu. Oke. Damn. Nice. Amanah nih. Gue udah seneng dapat 200 buat makan. Kan mending sekalian dia sih Om. Metal Gear. Aduh, Nia. Minat. Demi apapun gue minat, sumpah. Banyak banget PR. Yeay, tapi thank you man. Metal Gear baru, oh itu baru. 200. Ini aja deh. Kita butuh berapa sih? Kita butuh 300 ya at least ya. Pakai promo. Anjir gak ada promo. Semua ternyata Tokopedia itu mahal ya. Gue baru tahu anjir. Gue soalnya ngebanding-banding. Gue ibu negara ngebanding-bandingin harga Tokopedia sama Shopee kemarin. Bedanya lumayan jauh anjir. Sadar gue. Mending Shopee. Iya. Mungkin gue udah terjebak dengan user interface yang lebih enak dilihat kali ya. Jadi gue ngerasa kayak lebih worth it Tokopedia. Kenapa ya kira-kira ya? Perbedaannya apa ya? Shopee lagi bakar duit kah?
Tokped kan punya TikTok, jadi murahnya di hah? What? That doesn't make any sense, bro. Risiko orang gudangnya ada oknum nilep. Oh gitu. Ya Tokped juga sih. Oke, redeem code. Untung gue udah ini. Ada beberapa saldo, tinggal nambahin 200 berarti. Ini saldo Tokped gue 120 kok nggak bisa dipakai ya? Tai juga. Tidak. Wih, gue jadi pengen main langsung nih. Persona 5 Strikes. Kayaknya seru. Agreed. Praise. Oke, let's go. Let's freaking go. Yeah, we already buy the P5S. Icip dikit, titit lu gue icip. Ini nggak ada, ntar dulu. Lihat nih penyimpanan PC gue lagi kayak sampah anjir, ntar lah. Nih gajinya kecil orang gudang Shopee makanya banyak yang gak jujur. Oh pantesan. Ya. Beda cuy. Nih gue jarang-jarang minta doa nih ke lu nih. Jadi gue minta doanya dulu ya. Lagi ada problem nih di keluarga gue. Gue minta doanya semoga dilancarkan dan semoga solusinya bisa gue. Om Nate thank you membership. Solusinya bisa gue kasih gitu ya maksudnya. Bismillah. Lo gak harus tahu masalahnya apaan, cuman gue minta doanya aja yang terbaik pokoknya. Ya, semoga. Iya, thank you man. Gue lagi berdoa banget nih. Lagi mencoba untuk menahan apa ya? Sesuatu dari orang yang sangat amat penting dalam hidup gue. Ya, pernah ngalamin gak tiba-tiba kirim tanah saya sendiri ke merchant gak dikenal, barusan kejadian, anjing serem banget. Lapor men ke ininya, ke pihak bank. Aku udah sempat thank you man. Ya. Aku doain semoga hasil terbaik ya. Tricky banget, tapi bismillah. Oke. Enggak. Ya istikharah perlu sih. Sholat istikharah bukannya sholat buat mengatasi kebingungan ya? Lebih ke tahajud gak sih? Ya yang penting lebih banyak ibadah lah ya. Bismillah lah pokoknya. Thank you Om Rashid, Imad, thank you banget Om Yazir juga thank you banget ya. Udah donate, thank you banget. Semoga rezeki lu diganti berkali-kali lipat. Thank you juga Om Ariel, Mas Kulon, Om Pla, terus thank you Om Raihan, Mas Kulon, Om Soso dan kawan-kawan. Thank you juga Om Zervas, Imat, Om Rian, Tomoe Kimaru, terus habis itu para member Bandung Daerah 1 beserta para mimer yang udah ngehibur kita semua di malam hari ini. Sampai jumpa lagi di next video. Jadi cukup sekian dari gue, terima kasih banyak. Kita bakal rate siapa ya? Oh rate Kadeo. Kita rate Kadeo ya. Kayak gitu, terima kasih banyak udah nontonin. Sampai jumpa lagi di next stream. Saya semuanya. Bentar, besok tuh udah masih libur atau udah masuk dah anak-anak sekolah? Masih libur kah? Kalau masih libur, liburnya sampai tanggal berapa? Oh masih libur. Sampai tanggal berapa kira-kira? Pantesan. Oh 2 minggu lagi masuknya. Wow. Oke. 14 kok. Masih lama ya. Ya udah, sampai jumpa lagi next video. Sampai ketemu lagi nanti. Besok kita bakal lanjut buat main the one and only Killer Obscure. Saya semuanya hashtag askuskusku. Nep. Bentar, nep live. Kagak anjir, random banget loh.